Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan secara unik, berbeda dengan ciptaan yang lain. Disitulah saudara kita melihat bahwa manusia dapat menilai apa yang bernilai dan tidak bernilai. Yang mana ciptaan yang lain tidak memiliki hal-hal seperti itu. Disitulah saudara Alkitab katakan bahwa manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Saudara, mari kita hargai hidup kita yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah supaya kita hidup bagi Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang menjalani kehidupannya menurut apa yang ia anggap bernilai. Setiap orang rela berkorban untuk apa yang dia anggap berharga. Saudara, uang adalah salah satu yang dianggap orang pada umumnya merupakan hal yang berharga. Oleh karena itu, saudara, kita tidak heran banyak orang rela membayar harga untuk mendapatkan uang. Demikian juga, saudara, dengan jabatan-jabatan tertentu yang dianggap orang begitu bernilai sehingga mereka mengejar jabatan itu. Dan saudara, tidak kurang, banyak orang juga menganggap bahwa penghargaan orang lain adalah hal yang sangat berharga. Sehingga saudara, ada sekian banyak orang berusaha mencari penghargaan orang lain. Karena bagi dia, hal itu berharga. Saudara, sebagai orang percaya, apakah atau siapakah yang berharga di dalam kehidupan kita? Saudara, begitulah kehidupan kita. Dan begitulah kita mengambil keputusan dengan patokan apa atau siapa yang berharga dalam hidup kita. Saudara, apakah yang paling saudara hargai dalam kehidupan saudara yang selalu menjadi tolok ukur di dalam segala sesuatu? Saudara, mari kita membaca Galatia pasal 6. Ayat 11 sampai 18. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan bagian terakhir dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Galatia. Saudara, Rasul Paulus mengupas mengapa ada orang memaksakan orang Kristen untuk bersunat. Saudara, antara lain mereka ini hendak mencari nama di antara orang-orang Yahudi tentunya. Mencari nama maksudnya mereka supaya dihargai oleh orang-orang Yahudi. Namun bukan itu saja, saudara, mereka juga adalah orang-orang yang menghindar dari penderitaan karena Kristus. Karena jikalau mereka menolak sunat, mereka hanya percaya Yesus, mungkin mereka bisa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka dari orang-orang Yahudi. Meskipun mereka mendorong orang-orang Kristen untuk bersunat, mereka pun sebetulnya bukanlah orang-orang yang mau melakukan segenap hukum Taurat. Saudara, dua hal ini bisa menjadi jebakan bagi kita sebagai orang percaya. Yaitu menjadi orang yang mencari nama bagi diri kita sendiri
sampai hal itu lebih penting daripada Kristus. Atau kita lebih mencari kepentingan diri kita sendiri daripada memikirkan bagaimanakah sebenarnya kita harus hidup sebagai orang Kristen di dalam Kristus. Saudara, kita harus waspada terhadap hal-hal yang seperti ini sebagai orang Kristen. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, ketika kemuliaan kita adalah hanya Yesus Kristus, itulah yang mendorong kita hidup mengabdi kepada Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, dalam hidup kita sebagai orang percaya, ada dua kepentingan yang selalu tarik-menarik tetapi bertolak belakang. Yang pertama adalah kepentingan Kristus. Yang kedua adalah kepentingan diri kita sendiri. Saudara, kepentingan diri kita sendiri, kita seringkali mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri, bukan? Saudara, kemuliaan itu didapat dengan apa yang bisa dapat kita kerjakan sebagai prestasi. Kalau tidak, kita menjadi orang-orang yang munafik supaya tetap kita menjadi orang yang dihargai. Yang satu lagi, kepentingan Kristus. Saudara, barang siapa yang menjadi milik Kristus, maka saudara sepatutnya lah dia hidup bagi Kristus. Dan kemuliaannya adalah kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan diri sendiri. Saudara, Rasul Paulus berbicara tentang orang-orang yang memaksakan sunat. Saudara, Rasul Paulus berkata mereka sedang mencari kepentingan sendiri untuk bermegah. Padahal mereka sendiri tidak sepenuhnya melakukan hukum Taurat. Saudara, hal apa yang membawa kemuliaan bagi diri kita? Saudara, semua adalah hal-hal yang lahiriah, yang selalu kita cari supaya kita mendapat kemuliaan. Tetapi saudara, ketika kita mencari kemuliaan bagi Kristus, saudara, semua itu ada perkara-perkara rohani di dalam hidup kita. Yang seringkali saudara, hal itu tidak membawa kemuliaan bagi diri kita. Tetapi saudara, ketika kemuliaan hidup kita hanya ada pada Kristus, maka barulah kita dapat mengabdi kepadanya. Jikalau tidak, saudara, kita tidak sungguh-sungguh mengabdi kepadanya. Kita harus jujur. Kita adalah orang-orang rentan mencuri kemuliaan Tuhan. Dengan bahasa-bahasa yang mungkin kita perhalus. Oleh karena itu saudara, Tuhan tahu segala sesuatu. Oleh karena itu mari kita dengan tulus melayani Dia. Saudara, hanya satu cara bagaimana kita mengabdi kepada Kristus. Jikalau kemuliaan hidup kita hanya pada Yesus Kristus. Saudara, disitulah kita bisa mengabdi dengan tulus, dengan jujur, dengan apa adanya. Dan kita bisa bersuka cita. Apapun yang kita alami. Sebagaimana Rasul Paulus ketika dia berada dalam penjara. Bagaimana kita tahu dalam surat Filipi. Saudara, apapun yang terjadi, dia tetap bersuka cita dalam Tuhan. Karena kemuliaan Rasul Paulus hanya pada Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Itulah yang mengubah kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Saudara, apa yang sifatnya daging atau lahiriah, itu berfungsi untuk hal-hal yang lahiriah. Dia tidak bisa menjamah hal-hal rohani. Hal-hal rohani hanya bisa dijamah oleh Tuhan. Dan saudara,
Itulah yang Rasul Paulus katakan, disunat atau tidak disunat tidak memberikan arti apa-apa. Artinya dalam hal rohani, itu hanya masalah fisik. Saudara, menjadi ciptaan baru, itu baru bisa berarti di dalam kehidupan rohani kita. Dan saudara, kita harus tahu bahwa kerohanian kita itulah yang mengubah hidup kita. Saudara, setiap kita lahir secara fisik. Tapi bukan hanya fisik. Alkitab mengatakan bahwa di dalam diri manusia ada natur dosa. Sehingga saudara-saudara di dalamnya, saudara-saudara, kita melihat ada kemuliaan Allah, tetapi ada kurangnya. Di situ Alkitab mengatakan apa, saudara? Bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, di mana kehilangan kemuliaan Allah? Saudara, karena manusia berada di bawah kuasa dosa. Dan saudara, kuasa dosa tidak bisa dilepaskan dengan bersunat. Tidak bisa dilepaskan dengan etika. Tidak bisa dilepaskan dengan peraturan-peraturan. Tidak pernah bisa dilepaskan dengan ritual-ritual. Karena semuanya itu adalah hal-hal lahiriah. Saudara, cuma satu cara bagaimana engkau dan saya bisa dilepaskan daripada kuasa dosa. Saudara, ketika engkau dan saya menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara, menjadi ciptaan baru adalah karya Kristus, karya Roh Kudus di dalam diri kita. Bukan karena ritual, bukan karena korban-korban, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena etika. Tapi karena karya kuasa darah Kristus. Dengan pekerjaan Roh Kudus, melahirkan kita kembali. Maka kita menjadi ciptaan baru. Saudara, barang siapa berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, itulah yang berarti di dalam kerohanian kita. Saudara, artinya apa? Ketika itu berarti dalam kerohanian kita, itu berarti, itu sangat berarti bagi kehidupan kita. Bukan saja untuk masa akan datang dalam kehidupan kekal di sorga, tetapi untuk hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh kerohanian yang sehat, yang segar, supaya kita sanggup menghadapi pergumulan hidup kita. Karena daging kita lemah, tetapi roh itu penurut. Saudara, oleh karena itu saudara, kita harus buka hati kepada karya Kristus di atas kayu salib bagi kita. Sehingga kita boleh menerima hidup yang berkelimpahan itu. Menjadi manusia baru. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami percaya kepada firman Tuhan. Sehingga kami mengalami berkat daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.